Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau memiliki karya yang besar dalam hidup kami. Kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbaik
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan, karena sungguh besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau akan melawati setiap hati kami Tuhan. Kau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang campur tangan Tuhan setiap ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap puji-pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua Tuhan berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Engkau urapi kami semua Tuhan, terlebih pelayan-pelayan-Mu saat ini Tuhan. Baik yang WL singer Tuhan, pemain musik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi kami. Engkau, oh Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Dan juga jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan ya Bapa. Tuhan Kau hantarkan mereka tiba di rumah ibadah-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka merasakan, oh Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Allah di dalam setiap hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Oh Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Yesus yang layak dipuji. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, karena hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
dalam kerajaannya surga yang kekal. Puji Tuhan, berkuasa di bumi di surga, karena Tuhan yang memiliki kuasa dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan yang ada di dunia dan di surga. Amin. Haleluya. Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Dia yang berkuasa dalam hidup bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Seringkali kita merasakan hal-hal permasalahan, persoalan, kekhawatiran hidup, sakit penyakit menghantui di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apapun yang kita hadapi, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan kita yakin pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Seberapa kali kita mengalami kesulitan, seberapa kali kita mengalami sakit penyakit, seberapa kali kita jatuh, tetapi Yesus setia. Berkali-kali itu pun Dia yang akan
pertolongan bagi kita. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan, berkali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari kita mengangkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Inilah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita lemah, sekalipun kita merasa sakit penyakit, berkali-kali Tuhan itu menolong kita. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Kau menolong,
Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu ada di setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sejenak kami tenangkan hati kami Tuhan. Kami rindu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami memulai ibadah kami dengan ucapan syukur Tuhan. Karena ibadah kalau disertai ucapan syukur Tuhan, sangat besar kuasanya Tuhan. Kami rindu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh menyelami pikiran-Mu Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Makasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, perkenalkan, nama saya Bambang ya. Rumah saya Pare, aslinya di Jalan Raya itu. Ya, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih Pak Asis, Ibu ya, buat kepercayaannya ya. Saya bukan pendeta, tetapi saya pengusaha ya, tepatnya pengusaha beras ya. Tapi saya rindu berbagi kisah hidup saya. Ya, saya enggak berkhotbah. Saya yakin semuanya sudah pinter-pinter firman ya. Tapi yang terpenting kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Oke ya, saya kasih tema sharing hari ini tentang ketika diizinkan menunggu. Ya, menunggu itu enak apa enggak enak, saudara-saudara? Enggak enak ya. Seringkali ketika menunggu banyak orang yang tidak sabar, betul? Oke, ya, kita akan buka di Mazmur 40 ayat 1 dan 5. Mungkin bisa dibantu ditampilkan. Mazmur 40 ayat 1 sampai 5 ya. Oke, saya bacakan ya. Nah, untuk judulnya syukur dan doa ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kita kembali ke ayat yang ke-1 ya. Oke, ya. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Ini Mazmur ini ditulis oleh seorang Raja Daud ya. Ditulis bukan dalam kondisi ketika dia ada di kerajaan. Ya, banyak Mazmur Daud ini ditulis ketika Raja Daud ini dalam masa-masa yang tidak baik ya. Dia diuber-uber oleh Saul ya, dikejar-kejar oleh anaknya ya. Ini yang terjadi ya. Daud apa? Ketika orang mengalami permasalahan ya, orang pasti apa? Berdoa. Oke? Ya, tetapi di sini dikatakan gini Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saya mau tanya ya, kalau kata sangat menanti-nantikan Tuhan itu kira-kira nanti-nantinya itu lama apa sebentar ya? Lama. Ya, sama seperti saya kasih ilustrasi. Saya misalkan pengen nasi goreng, ya kan? Satu hari, ya hari ini saya pengen nasi goreng enggak dapat. Besok saya ngomong sama istri saya, aku jane pengen nasi goreng, ya kan? Aku ingin nasi goreng, ya kan? Enggak dimasaknya lagi. Hari yang kedua, saya bilang, aku ingin nasi goreng.
sampai hari yang kelima, saya ngomongnya gimana? Aku sangat ingin nasi goreng. Ya, kata sangat ingin ini sangat penting ya. Satu hal intinya gini, ya. Daud itu orang yang sangat dikasihi Tuhan, disertai Tuhan. Ya, tetapi dia juga diizinkan Tuhan menunggu. Ya, kalau hari ini sampean dan saya diizinkan menunggu, kita tetap harus mengucap syukur. Ya, nangkep ya sampai sini. Saya ingin teman-teman, saudara-saudara nangkep ya. Jadi intinya gini loh, Daud itu orang yang dikasihi Tuhan, itu dibiarkan menunggu. Hari ini kalau kita dibiarkan menunggu, kita pun sebetulnya tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ya, banyak orang ketika menunggu dia ngomong gini, Tuhan tuh ada enggak toh? Tuhan tuh denger enggak toh? Tuhan tuh sayang enggak toh sama aku? Kok aku doa gini enggak dikabulkan? Ya Pak ya. Sering enggak kita seperti itu? Tapi hari ini kita mau belajar ya. Daud menunggu dengan sabar. Ya, katakan kanan kiri, nunggu dengan sabar. Ya. Nah, ini penting, ini kuncinya ya. Ketika kita sabar, kita akan dapat sesuatu. Amin. Ya. Oke, ya kita beralih di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7 ya. Karena banyak seringkali murid-murid Tuhan pun juga enggak sabar loh. Ya. Atau jangan-jangan kita yang di sini seringkali juga menunggu dengan tidak sabar. Saya kasih contoh. Ya kan? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Oke. Ya, ini saya kasih contoh. Murid-murid pun juga enggak sabar ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. 7. Jawab Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya ya. Murid-murid ya, orang yang dekat sama Tuhan. Ketika suruh nunggu dia nggak sabar. Tuhan kalau boleh ya, sekarang ini lo pulih kerajaan Israel. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu nggak perlu tahu masa dan waktunya. Artinya apa? Tuhan menyuruh menunggu dengan sabar. Ya, banyak kali dari kita seringkali nggak sabaran. Nah, ini problem. Makanya ya kita mau hari ini ya kita sabar ya. Hal yang perlu kita ketahui adalah gini, urusan kapan dijawab itu urusannya Tuhan. Urusannya tugas kita yaitu menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Urusan kapan dijawab itu urusannya Tuhan. Tugas kita menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Nangkep ya? Kita jangan nyampuri urusannya Tuhan. Soal doamu dijawab itu Tuhan yang tahu masa dan waktunya. Ya, tugas kita apa? Menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Ya, saya ulangi. Kenapa ini penting? Banyak orang ketika dalam masa penungguan, mereka nggak sabar. Mereka akhirnya nggak Tuhan-Tuhanan. Mereka akhirnya mengeluh, ya bersungut-sungut. Ya, ini yang mesti kita pahami. Oke, bagaimana ya supaya kita di dalam waktu penantian, ya kita bisa menikmati waktu tunggu. Ya, ketika kita bisa menikmati waktu tunggu, itulah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Ya. Oke, kita ke 1 Samuel 1. Ya, ayat 1 sampai 11 ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11 ya. Ini lahirnya Samuel ya. Kita mau belajar ya dari seorang janda yang namanya Hana ini. Ya, nanti kita belajar ya. Oke, saya bacakan 1 Samuel 1 ayat 1.
Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sohim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Dua. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Tiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di situ yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberi kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, ya. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan sambil terseduh-seduh. 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Oke, kita belajar dari kisah Hana. Hana ini ya seorang yang tidak bisa memiliki anak karena dia mandul. Ya, setiap tahun dia diajak suaminya ya untuk ke Silo. Ya, untuk apa? Untuk berdoa, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setiap kali dia ke Silo, dia selalu berdoa. Mintanya apa, saudara-saudara? Pengennya apa? Doanya? Pengen punya anak. Ya, tapi di situ dikatakan bertahun-tahun. Ya, Tuhan tidak menjawab. Bahkan setiap kali dia ke Silo untuk mempersembahkan sesuatu dan berdoa kepada Tuhan, ya, dikatakan Penina madunya selalu mengejek. Mungkin seperti ini. Ah, kamu ini tidak bisa punya anak. Ya, hatinya sedih. Ya, dikatakan dia menangis, tidak mau makan. Ya, kita mau belajar ya dari seorang janda ini. Ya, ada seorang bijak berkata gini, belajarlah dari orang yang sukses supaya kamu sukses. Tapi ada orang bijak lagi berkata gini, belajarlah dari orang yang gagal supaya kamu nggak perlu gagal untuk menjadi sukses. Hari ini kita mau belajar dari seorang janda yang namanya Hana. Dia menunggu dengan apa? Tangisan. Ya, hari ini yang saya mau pelajari gini loh. Kita jangan menunggu seperti Hana dengan nangis, dengan mogok. Tapi belajarlah kita menunggu dengan penuh ucapan syukur. Caranya gimana? Ya, satu hal yang saya ingin rindu bukakan ya. Intinya gini, Hana itu ketika dia berdoa, ya, dia pengen punya anak, tentunya dia menikah dulu, betul? Ya, sebelum menikah, ya,
Yang masih bujang yang mana ini? Biasanya doanya minta apa? Minta pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, betul? Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Ya, Elkana suaminya itu sangat mengasihi Hana. Loh Pak, tapi kalau mengasihi, kenapa kok nikah lagi? Ya, memang waktu itu ya kan, orang kalau enggak bisa punya anak, enggak bisa punya keturunan, ya secara budaya dia disuruh nikah lagi. Ya, tapi sebetulnya Elkana suaminya ini sangat mengasihi Hana. Ya, terbukti di ayat yang tadi. Ya, dia ngomong, bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Artinya apa? Elkana ini meyakinkan Hana gini loh. Aku ini loh mengasihi kamu. Ya, lebih daripada ketika kamu punya anak. Ya. Langkah pertama supaya kita bisa menunggu dengan sabar. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita ini sedang hidup dalam jawaban doa. Ya, Hana sedang hidup dalam jawaban doa, tetapi dia nggak sadar. Artinya apa? Saya yakin ketika Hana sebelum nikah, dia berdoa minta suami yang baik, yang mengasihi dia, yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih enggak? Tuhan kasih. Tapi hanya karena satu doanya yang enggak dijawab, Hana lupa. Berapa banyak dari kita seringkali ya, hanya karena satu doa kita yang saat ini belum dijawab, kita seperti Hana. Ya, kita melupakan bahwa kita sedang hidup dalam jawaban doa kita. Amin. Ya, makanya ya kita harus ngerti prinsip ini. Supaya apa? Ketika kamu menunggu, kamu bisa mengucap syukur. Ya, jangan sampai karena keinginan kita lupa ya bahwa Tuhan sudah banyak menjawab doa-doa kita. Ya, jangan sampai karena satu doa yang belum terjawab, kita melupakan ribuan doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, makanya ini penting. Kalau kita tidak memahami prinsip ini, kita akan menunggu dengan apa? Bersungut-sungut. Bangsa Israel, ya, ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak tidak pertolongan Tuhan? Bangsa Israel berdoa bertahun-tahun, Tuhan, ya kan, aku keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Tapi ketika mengalami proses ya dari Mesir ke Kanaan, banyak bangsa Israel enggak ngerti prinsip ini. Akhirnya apa? Dia bersungut-sungut. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel, sebagian besar dari bangsa Israel yang seangkatan dengan Yosua dan Kaleb, enggak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Ya, hari ini kalau engkau paham prinsip ini, ya, bahwa engkau sedang hidup dalam jawaban doa dan engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan terima yang namanya Kanaan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Ya. Kita belajar lagi dari seorang tokoh, Paulus ya. Paulus itu tetap mengucap syukur meskipun dia di dalam penjara dan dirantai. Ya, kita buka di Filipi 1 ayat 3, 4 dan 5 ya. Orang di penjara. Wis di penjara, dirantai lagi. Ndak bisa gerak. Sangsara ndak kira-kira? Ada saudara yang pernah diperlakukan seperti itu? Ndak ada. Tapi Paulus ya, dia tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Makanya hari ini ya kan, kalau kita ngerti kebenaran-kebenaran firman, prinsip-prinsip firman, ya kita mengenal Tuhan kita tetap akan mengucap syukur. Biasanya kita ini tidak mengenal, tidak ngerti karepe Tuhan. Akhirnya apa? Ngedumel terus, bersungut-sungut terus. Ya, kita lihat ini Filipi 1 ayat 3 ya. Ayat 3 dulu.
Kita baca bersama-sama 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Filipi ini ya ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Seperti yang saya bilang, di dalam penjaranya dia dirantai. Di tengah-tengah penjara yang paling dalam dia dirantai supaya enggak kabur. Tetapi ketika Paulus mendengar bahwa jemaat yang pernah dia layani itu bertumbuh dalam iman, dia tetap bisa mengucap syukur. Enggak gampang loh saudara. Ya. Ketika kita melakukan, kita yang nanam sesuatu, ya, orang itu bertumbuh, tapi kita tidak menikmati, kita di penjara. Tapi yang luar biasa Rasul Paulus ini, dia tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Dia paham prinsip ini. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa dia sedang hidup dalam jawaban doa, dan dia mengenal Tuhannya, makanya dia bisa tetap mengucap syukur. Hari ini seberapa banyak kita, seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita. Itu penting. Katakan penting bro. Oke. Ya. Kunci menikmati masa tunggu, kuncinya yaitu bersyukur atas semua doa yang sudah dijawab. Jangan biarkan satu doa yang belum dijawab membuat kita lupa 1000 doa yang sudah dijawab. Ya, saya kasih kesaksian ya supaya saudara nangkep betapa pentingnya kita mengucap syukur. Ya, 5 roti 2 ikan. Cukup apa enggak untuk ngasih 5.000 orang? Enggak cukup. Tetapi ketika ada ucapan syukur, dibagi-bagikan 5.000 orang laki-laki, turah 12 bakul. Luar biasa enggak ucapan syukur? Luar biasa. Pak, Bapak enggak ngelakoni Pak hidupku Pak. Yo, suara Pak. Ya, angel Pak. Setiap kita ngalami Pak yang namanya persoalan. Tapi respon kita terhadap persoalan itu yang menentukan. Ya, saya 25 Juli bulan yang lalu, ya, saya berulang tahun, umur 42. Ulang tahun, kalau ulang tahun pengennya yang indah-indah, dapat kado dari Tuhan, dari keluarga, dari teman, sesuatu yang baik apa yang enggak baik kira-kira? Yang baik. Tapi saya puji Tuhan, tanggal 25 Juli saya diizinkan dapat kado yang enggak baik awalnya. Ya, sekitar tanggal 23 Juli saya kerja beras ya di Sumber Bendo sini ya. Ada customer saya ini ngambil saya di luar pulau ya. Dia ngambil saya beras beberapa kontainer. Dia kasih namanya jaminan, namanya bank garansi. Bank garansi itu apa Pak? Jadi intinya gini, dia punya satu jaminan, bisa berupa deposito atau jaminan tanah ya di sebuah bank. Ya, bank itu mengeluarkan yang namanya surat garansi. Seandainya orang ini tidak bayar sama saya, bank yang akan bayar dengan saya. Secara logika aman enggak? Aman. Saya sudah tanya ke bank, salah satu bank di Pari, ya kan, cabangnya di Pari. Saya tanya, Bu, kalau orangnya enggak bayar, oh tenang Pak, bank yang akan bayar. Lah prosedurnya gimana? Pokok Bapak nanti kalau ada wan prestasi, Bapak kasih somasi 1-2 kali, enggak dinganu, ini dijalankan, Bapak langsung dibayar oleh bank. Mungkin prosesnya nunggu 1-2 hari. Oke, saya merasa aman. Nah, sampai tanggal 23 Juli. 23 Juli itu saya ditelepon pagi-pagi ya jam 7. Saya ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Ya, dia bilang seperti ini, Pak, ini betul dengan beras jeruk siam ya Pak?
CV Putra Ramayana Beras Indonesia. Oh iya Pak, ini dari mana? Ya Pak, perkenalkan Pak, saya dari Kalimantan. Ya Pak, saya ini mau dibayari berasnya Bapak sama orang CV-nya CV lain. Saya enggak kenal. Saya pikir ini penipuan. Ya, saya bilang, oh gitu ya Pak, ya. Lah Bapak kok bisa dibayar, kenapa? Saya bilang gitu. Oh iya Pak, saya ini dari distributor kopi Kapal Api Pak, di cabang Kalimantan, ya kan. Orang ini enggak bayar sama saya. Lah singkat cerita setelah saya tagih, dia mau bayar pakai berasnya Bapak. Lah saya ini mau tanya Pak, berasnya Bapak ini bermasalah enggak? Dia sudah bayar enggak sama Bapak? Saya gini, oh ya Pak, nanti ya tunggu sebentar ya Pak. Lalu selang 1 menit kemudian dia kirimkan nota beras saya ke pelanggan saya ini. Ting, saya mulai kaget. Duh, orang ini kok punya nota beras yang saya kirimkan ke pelanggan saya yang ngambil ini, yang baru 1-2 kali transaksi. Saya mulai kaget, lalu saya telepon balik orang ini. Saya ngomong, Pak, berasnya belum lunas Pak. Bapak kok bisa dapat nota ini seperti apa? Ya dia cerita. Lalu saya tanya, loh Bapak kok orang ini punya utang sampai ratusan juta itu seperti apa Pak ceritanya? Ya, dia ngomong seperti, Pak, saya ini dikasih bank garansi. Dan bank garansinya palsu. Waduh, apa sama ini? Ya, padahal sebelumnya saya sudah tanyakan di bank jawab asli. Tapi ya ini, saya mulai berpikir, apa ojo-ojo seperti itu. Jam 8, bank buka, saya telepon orang bank yang saya tanyai, Bu, saya tolong tanya, saya ada kejadian seperti ini, saya ditelepon orang. Orang ini ditipu dengan perusahaan yang sama yang ngambil sama saya. Dia ngomongnya dikasih namanya bank garansi palsu. Ya, kebetulan saya yang pertama dikasih bank garansi itu 800 juta, yang kedua 1,2 M, totalnya totalnya 2 miliar. Ya, lalu saya ngomong sama orangnya, Bu, tolong ceken Bu. Duh, Pak asli Pak, saya toh ceken lagi. Singkat cerita, ya, saya suruh anak buah saya membawa bank garansi itu ke bank, di salah satu bank di Pare. Ya, ketika dicek, dia ngomong gini, Pak yang 800 juta ini asli. Saya puji Tuhan. Wah, utang orang itu utang sama saya nominalnya 760 juta. Kalau 800-nya asli berarti kan bank yang bertanggung jawab. Terus, lah kalau yang 1,2 M Bu, kayaknya palsu Pak. Wes Bu, gini aja, ceken dua-duanya. Singkat cerita dicek sama dia. Dari jam 8 sampai jam 1 tuh enggak telepon saya. Batin saya gini, wah ngecek kok suwiram dah. Ya. Tapi jam 1 telepon, kring gitu. Halo ya Bu, gimana Bu? Kata-kata pertama Pak, maaf mak, dek lagi hatiku. Kenapa Bu? Nganu ya Pak, ternyata dua-duanya palsu. Ya, saya belajar. Ya, saya bisa ndak berespon ndak bener. Loh Bu, kowe iki piye to Bu? Kowe tak kon ngecek kowe iki wong bank, ya. Tak cek, gak mbok cek tenanan lah gini saya rugi. Saya bisa ndak berkata-kata seperti itu? Bisa. Tapi saya memilih untuk mengunci. Ya. Yang saya lakukan apa? Oh ya, sudah Bu. Oke. Terima kasih, nanti saya telepon lagi. Saya tutup. Saya berdoa. Tuhan tolong. Ya kan? Berikan saya hikmat, ya. Ternyata gini, saya tahu bahwa saya ini kena tipu, ya kan. Lah kebetulan besoknya itu saya mau kirim lagi dengan orang ini 3 kontainer. Yang pertama 2 kontainer, besok itu 3 kontainer. Ya, singkat cerita saya berpikir, oh tak pancing lah, ya kan. Dia tak suruh bayar yang 2 kontainer, tak kasih 3. Dia ngomong enggak bisa Pak. Oke. Tak pancing lagi, Pak bayaran, ya kan? 1 kontainer loh Pak, nanti tak kirim 3. Pikirku dengan tak pancing seperti itu dia mau umpannya, enggak diambil. Singkat cerita, akhirnya
Saya video call dengan orangnya, Pak, kendalamu apa atau enggak bayar dan lain sebagainya. Singkat cerita, dari orang kapal api ini saya ketemulah sebuah alamat di Kalimantan. Ya, saya lihat dari map itu kalau saya naik pesawat dari Surabaya ke Samarinda itu sekitar 1,5 jam. Dari Samarinda ke namanya Kota Wahau itu kira-kira 9 jam perjalanan darat. Tidak bisa ditempuh dengan pesawat terdekat, tidak bisa. Adanya perjalanan darat. 24 ya, besok ulang tahun saya. Ya, saya pengennya kadonya yang luar biasa, betul? Tetapi saya diizinkan Tuhan. Ya, tanggal 25 jam 2 malam saya berangkat dengan anggota Polres ini 6 orang, Pak. Berangkat ke Kota Wahau, Pak. Jam 2 pagi berangkat, ya. Itu karena harus ngurusi senjata di bandara agak ribet, ya kan. Jam 6 pesawat berangkat, sekitar jam 8-an kita keluar di Samarinda, makan-makan, ya kan, langsung perjalanan ke Wahau. Saya kira-kira sampai sana itu maghrib. Saudara bayangkan, di saat ulang tahun, saya melayani Tuhan, saya baca firman setiap hari, tetapi di hari ulang tahun saya dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Saya belajar, saya tetap baca firman. Ya, saya tetap mengucap syukur, saya melihat kebaikan Tuhan. Ya, nah, untuk bisa mengucap syukur apa? Lihatan kebaikannya Tuhan. Saya cuma berpikir gini, Tok. Waktu saya video call itu saya lihat beras saya masih ada 15 ton. Kalau saya rupiahkan berarti masih ada 250 juta. Saya tidak berpikir bahwa uang saya akan kembali utuh 720. Saya berpikir ke sana, saya ngamankan beras bersama polisi, saya jual minimal saya dapat kembalian 250 juta. Masih ruginya 510 juta. Ya, tapi saya apa? Tetap mengucap syukur. Saya tidak komplain baik Tuhan. Tuhan, ulang tahun kok kayak gini Tuhan. Enggak, saya tetap mengucap syukur. Saya berdoa, Tuhan, ya, aku tetap mengucap syukur sama seperti 5 roti 2 ikan. Meskipun kelihatannya mustahil, saya berdoa, Tuhan, saya tetap mengucap syukur. Aku rindu Tuhan, aku mengalami Engkau secara pribadi. Aku rindu di ulang tahunku yang umur 42, aku boleh dapat kado yang spesial yang gak pernah terlupakan. Ya, singkat cerita, ya, di Wahau orangnya kepegang, digerebek, kepegang, ya, berasnya masih ada. Dia ngomong, "Duh, uang hasil penjualannya mana?" Saya setorin, Pak, ke bos saya. Lah, bos kamu namanya siapa? Namanya Tony. Lah, sekarang di mana? Di penjara. Kira-kira harapannya musnah enggak? Dia kasih bukti. Ini loh, Pak. Dia catat nih. Oh, tanggal sekian store bos Tony, store sekian. Ini catatanmu tok. Bisa, Pak, saya buktikan. Internet bankingnya dibuka. Dan terbukti semua setor ke sana. Singkat cerita, kita cek melalui polisi, cek saldo Tony cuman ada 300.000. Padahal setornya ke bos Tony ini 250. Berarti harapannya uang saya hilang. Ya, tapi ini loh, saya berkata gini, Tuhan, sekalipun duitku ndak balik utuh, aku tetap mengucap syukur. Minimal 250 juta ini kembali. Ya, singkat cerita saudara, ya kan, kita ini ngobrol, ya, ketemu satu nama lagi, namanya Eko, dia ada di Samarinda. Nah, kebetulan Eko ini yang company profilnya dikasihkan ke tempat saya lihat, loh, ini KTP ini sama Eko ini sama. Ya, ketika saya cek, ya, ternyata di perusahaannya Eko ada uang senilai 800 juta. Ya, Eko ini kita minta bantuan dari Polres Samarinda untuk Eko ini ditangkap, diamanin. Malam itu tanggal 25 Juli,
jam setengah 10 malam, Eko ditangkap. Saya ndak istirahat saudara. Setengah 10 ketika Eko ditangkap, saya kembali lagi ke Samarinda naik perjalanan darat. Saya sampai Samarinda itu ya kira-kira jam 7 pagi. Jadi 2 hari ndak tidur hanya di mobil di saat ulang tahun. Tapi tetap belajar mengucap syukur. Hasilnya apa? Eko ini kita awalnya Eko mengelak, saya enggak ngerti. Nah, kebetulan Eko ini pernah chattingan sama sales saya, dia ngomong seperti gini, kita sudah kasih bank garansi ke Ramayana, ngapain Ramayana khawatir? Ya, saya dapat hikmat dari Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan itu dikasih hikmat. Orang kalau suka baca firman dikasih hikmat. Saya ngomong sama polisinya, Pak, Eko ini terlibat. Pak Bambang kok bisa hubungin Eko sama ini gimana? Ini loh Pak, bukti chattingannya. Ya, kata kita ini berarti jamak. Sudah kasih bank garansi, yang kasih bank garansi ke saya Budi. Tapi Eko ngomong kita. Akhirnya singkat cerita Eko kita kasih bukti itu. Saya ngomong sama Eko, kok kamu terlibat. Enggak, ini loh buktinya. Dia enggak bisa ngomong. Saya cuma ngomong gini toh, hari ini gampang. Ya, saya sudah balik 250 juta. Tapi masalah ini akan saya urus sampai ke Jawa. Ya, kamu kalau enggak mau kooperatif, kamu tak bawa ke Jawa. Tak proses hukum. Ya, saya tahu di rekening kamu ada sekitar 800 juta di rekening PT-nya dia. Ya, PT itu direkturnya sudah saya cek atas nama kamu. Sekarang kamu mau bayar apa tidak? Singkat cerita Eko ngomong, sudah Pak, tak bayar ya Pak. Aku jane gak ngerti ini. Wis aku ndak mau tahu, ya kan? Singkat cerita Eko bayar 760 juta. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika kamu mengucap syukur, ini loh. Saya rindu teman-teman nangkep ini ya. Dalam kondisi apapun, ingat dan kamu sedang hidup dalam jawaban doa. Banyak doa-doamu yang sudah dijawab. Harusnya nggak ada alasan buat kamu komplain sama Tuhan. Ketika mengucap syukur ada mukjizat. Polisinya sampai bilang gini loh, Pak, aku nangani perkara ini Pak ya. Baru kali gila Pak. Saya cuma ngomong, Pak, saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kembali Pak. Pulang enggak mbak beras. Bawa uang. Pas 760 juta. Ini pentingnya mengucap syukur. Yang kedua cepat saya. Oke, yang kedua 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dan dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. 21. Dan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraannya firman-Nya. Ya, satu hal ya. Samuel ini ya anaknya yang tadi yang dia Nasar. Ya, anaknya Hana. Ya, ini jadi nabi yang luar biasa. Dimulai dari sebuah peristiwa di mana Hana harus menunggu dengan sabar. Ya. Kira-kira sekarang gini ya, tak kasih gambaran. Orang setiap tahun pergi ke Silo mempersembahkan sesuatu. Kira-kira orang ini orang punya enggak? Orang punya duit enggak? Orang punya duit. Ya, kalau orang punya duit, dapat anak laki nomor pertama, kira-kira disuruh jadi hamba Tuhan apa jadi dokter? Yang benar. Ya dokter ya. Ya ini loh. Karena sebuah peristiwa, akhirnya Hana bernasar untuk memberikan anaknya jadi hamba Tuhan. Artinya apa?
Ya, kita nggak bisa melihat, tetapi Tuhan bisa melihat. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita menunggu waktunya Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu adalah sutradara yang terbaik. Ya, hari ini kalau kamu mengalami masalah, kamu lagi sedang dalam kondisi tidak baik, yakino dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Ya, sutradara kalau yang terbaik itu, saya mau tanya, kira-kira filmnya mudah ditebak enggak? Enggak. Kalau bariki ini jelek gitu. Biasanya sutradara kalau yang terbaik, filmnya itu membuat kita meneteskan air mata, enggak? Betul? Hari ini kalau kamu mengalami satu peristiwa, kalaupun kamu harus netes air mata, yakinlah bahwa Tuhan itu adalah sutradara yang terbaik. Ketika kamu ngerti prinsip ini, kamu bisa mengucap syukur. Ya, oke. Kalau Tuhan bisa lakukan, ya, tapi Dia tidak lakukan, pasti ada alasannya. Kalau Tuhan bisa tolong kamu, tetapi Dia nggak tolong kamu, saya kasih tahu, pasti ada alasannya. Dan alasannya pasti yang terbaik. Dan yang cuma bisa lihat yaitu Tuhan. Amin. Ya, ini yang perlu ditangkap. Kalau Tuhan bisa, kenapa Tuhan tidak mau melakukan? Karena punya alasan, dan alasannya pasti yang terbaik. Ya, ini kasih kesaksian, saya bukan orang yang belajar teologi ya. Saya berbagi hidup supaya saudara nangkep. Ya, satu ketika di umur saya 19 tahun, saya ini nakal ya. Saya SMA itu pergaulannya enggak benar ya. Kebetulan papahnya teman saya ini bandar narkoba ya. Jadi saya enggak punya duit, setiap kali mau pergi ke diskotik sama teman-teman, orang ini ngambilnya ekstasi ke saya semua. Itu SMA ya. Terus itu tahun 2000-an lah kira-kira ya. Menjelang saya kuliah, saya ini jualan sabu-sabu, saudara ya. Penghasilan saya waktu itu 1 bulan 10 juta, banyak enggak? Tahun 2000 10 juta ya. Tapi yang terjadi, singkat cerita, saya akhirnya kepegang polisi, saya dipenjara 2 tahun ya. Ketika dipegang polisi, saya berdoanya pengennya apa? Pengennya cepet keluar, Tuhan, aku kapok Tuhan. Betul? Wis toh, lek Tuhan tolong, saya janji Tuhan, saya akan bertobat ya. Awalnya saya ketemu pengacara, ya dibilangi, wis kamu ini masih umurnya 19 ya, kamu tadi ngakunya kan dititipi temen. Saya enggak ngaku bahwa itu barang saya ini dititipi kresek Pak sama teman saya, diminta tolong untuk nyimpen. Saya enggak tahu, ternyata isinya sabu-sabu. Teman kamu siapa namanya? Lah kita sudah siapkan skenario, kasih nomor kosong ya. Saya sebutkan nama seorang di Kediri, waktu itu kepegang di Polda, saya di Petra Surabaya kepegang Polda ya. Saya sebutkan si ini, oh dia telepon sama temannya polisi Kediri, oh ya ini memang bandar narkoba, hari ini lari Pak. Nah, jadi seolah-olah saya ini cuman dititipi ya. Pengacaranya bilang gini, wah wis Pak, nanti gini aja lah, nanti kita aturkan Pak, yang penting ada dananya gini-gini, nanti Bapak paling kena 5 bulan 6 bulan, jaketek kenanya 2 tahun. Kira-kira sedih enggak? Saya di Polda 2 bulannya rasanya kayak waduh Tuhan, kena 2 tahun ini rasanya gini, piye caranya jalani ya. Tapi saya ngomong ya Tuhan tuh tahu yang terbaik. Mungkin kalau saya kena 5-6 bulan, saya tidak akan di sini hari ini. Mungkin masih nakal. Amin. Karena saya kena 2 tahun. Saya benar-benar kapok di sana, diproses Tuhan, dan saya ketemu dengan Tuhan di sana.
Saya jadi tamping gereja, bukai kunci gereja karena awalnya pengen apa? Pengurangan masa hukuman. Tapi di situ justru saya mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, saya mau katakan gini loh, saudara, apapun kondisi hidupmu, yakinlah bahwa Tuhan itu sutradara yang terbaik. Dia tahu yang terbaik buat hidupmu. Ojo komplain, mengucap syukur. Amin. Ya, buah itu kalau tidak mateng, buah mangga tidak mateng dipetik kira-kira rasanya apa? Kecut. Kalau hari ini kamu diproses Tuhan, Tuhan ingin kamu murni. Amin. Ya, kalau tidak murni setengah-setengah, dilepaskan sama Tuhan. Ya, buah kalau tidak matang itu tadi tidak enak ketipu, uang tidak dimakan. Ini yang saudara penting untuk tangkap ya. Yang ketiga, ya yang terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita ulangi sekali lagi, ya kan? 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Yang ketiga yang harus kita ingat, ya. Untuk semua itu ada masanya, ada musimnya, ada waktunya. Nangkep? Nggak mungkin kalau hari ini kamu waktunya dimurnikan, terus dimurnikan. Nggak. Hari ini kalau kamu waktunya menangis, nggak mungkin hidupmu menangis terus. Nggak mungkin. Orang hukuman, saya dihukum, itu ada masanya. Kalau sudah 2 tahun, sudah mateng, keluar nggak? Selesai nggak? Selesai jalani hukuman. Ya, hari ini saya enggak tahu. Saudara ngalami apa yang enggak enak dalam hidupmu? Saya cuma mau katakan, jangan kecut dan jangan tawar hatimu. Karena segala sesuatu itu ono titiknya. Ada habisnya. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan jatuh dan tergeletak, enggak berdaya. Amin. Ya, ini. Ya, bagi engkau yang ngalami ya masa-masa penantian, ingat ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Hal yang tidak bijaksana adalah mengusir musim. Ya, ada waktunya musim panas, ada waktunya musim penghujan. Di luar negeri ada namanya musim salju, ada namanya musim semi. Hal yang tidak bijaksana itu kita mengusir musim. Contoh, ya kan, waktunya salju, oh aku enggak mau, atau di sini aja hujan, aku enggak mau hujan, diusir. Isa enggak diusir, lah waktunya hujan ya tetap hujan, kalau waktunya panas ya tetap panas. Ya, hal yang bijaksana adalah menikmati musimnya. Amin. Satu ketika saya diizinkan Tuhan pergi ke luar negeri, nikmati musim salju. Ya, saya lihat ya ketika musim salju tiba, wih anak-anak suka main salju, main serok-serokan. Ini adalah orang yang bijaksana. Ya, kalau ngomong musim salju ada dampak negatifnya? Enggak ada. Ketika salju turun, itu jalanan aspal buat mobil itu kadang penuh dengan salju. Harus pakai truk dikerok-serok supaya mobil bisa jalan. Mengganggu enggak? Mengganggu. Tapi ada seorang anak, beberapa orang, dia bisa menikmati. Hari ini saya enggak tahu musim apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan hal yang bijaksana, nikmatono musim itu. Carane piye, Pak? Kamu mau ngedumel, wah musim kok salju ini gak ndang bar. Ya ndak bar, memang belum waktunya. Tetapi ketika kamu bisa menikmati, kamu bisa main, kamu bisa bersuka cita di atas penderitaanmu. Amin.
Lah carane piye? Ya mengenal Tuhan. Ya, tahu. Ya, Tuhan aku harus siapa? Caranya deket sama Tuhan. Ya. Ada 3 tips ya. Hadapi musim. Yang pertama, setiap musim itu ada masanya. Yang kedua, nikmati musim selama berlangsung. Ya, musim tidak bisa diulang lagi. Ya. Ayat yang terakhir Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Ini ayat penutup, Saudara. Kita baca bersama-sama ya, sekali lagi, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ya, saya mau katakan gini loh. Ayat ini kita pegang. Ketika engkau lagi menantikan jawaban doamu, pegangan ayat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Dengan apa? Dengan setia. Ya, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila kau izinkan. Ya. Saya tidak tahu hari ini berapa banyak di antara engkau yang mungkin sudah capek. Ya, kau menantikan jawaban doamu. Doamu tidak kunjung dijawab. Saya cuma sampaikan. Ya. Kesimpulannya dari firman hari ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jawaban doa dari Tuhan itu ada 3. Ya. Ya berarti dikabulkan. Tidak berarti tidak terjadi. Tapi bukan berarti itu tidak baik dalam hidupmu. Saya pengen cuma 6 bulan dihukum, dapatnya 2 tahun, tapi yakinlah itu yang terbaik. Yang ketiga jawabannya tunggu. Ketika engkau menunggu, ya, nunggu dengan cara yang benar. Gimana Pak? Yang pertama tadi apa? Tetap mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu membawa berkat, menarik berkat Tuhan. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa Yesus adalah sutradara yang terbaik. Yang ketiga, yakin bahwa segala sesuatu ada masanya. Tidak dibiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu jatuh dan tergeletak. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan aku percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semuanya tundukkan kepala, tutup mata, biarkan musik mengalun dengan lembut. Saudara, saya terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman. Saya tidak tahu hari ini kondisimu apa. Saya bisa merasakan beberapa orang ada yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan. Engkau berdoa untuk sesuatu, engkau berdoa untuk anakmu, engkau berdoa untuk bisnismu, engkau berdoa untuk pelayananmu. Engkau berdoa minta tolong sama Tuhan. Tapi kalau hari ini masih belum ada jawaban, Tuhan pengen engkau tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan rindu engkau mengucap syukur. Tuhan rindu engkau yakin dan percaya bahwa Dia adalah sutradara yang terbaik. Dia adalah Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan engkau. Siapa di antara engkau yang hari ini engkau sudah mulai komplain sama Tuhan? Engkau mulai mempertanyakan sama Tuhan, Tuhan, kamu di mana? Siapa yang hari ini engkau sudah letih lesu dan berbeban berat ketika engkau menantikan jawaban doa? Kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Tanda kami gak mampu Tuhan. Tanda kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan pengertian yang benar Tuhan, supaya ketika mereka menunggu, mereka tetap bisa mengucap syukur Tuhan. Karena mengucap syukur itu menarik kunci berkat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka dapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Mereka boleh disegarkan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kau secara pribadi, bahkan mereka boleh ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, yang boleh mengingatkan, boleh menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengundang Bapak, para pelayan, karena Bapak Usuk ada pelayat, ada saudara yang tetangga meninggal. Nanti kami mohon dibantu Mas Yusak cepat membantu pelayanan. Dan pasti yang terbaik. Kami mengaminkan firman Tuhan, sharing dari pengalaman hidup yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati. Kami sudah menikmati berkat melalui firman Tuhan, supaya kami, ketika kami menanti dalam pergumulan, dalam doa kami,
Di dalam kita menanti itu seringkali ada tantangan. Seperti Hana dari Penina, bertahun-tahun. Seringkali, kenapa kok Tuhan berikan seperti ini? Sakit hati, sakit penyakit, persoalan. Belajar bertahun-tahun, datang ke rumah Tuhan untuk bersyukur, untuk memuji, untuk menyembah, dan belajar juga. Ketika sudah diberkati anak, ketika Tuhan minta, dan anak itu rela dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian juga setiap pergumulan kita percaya semua ada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang tepat, bukan waktu kita. Tuhan adalah sang produsen itu. Dia adalah sang membuat cerita akan hidup. Seringkali kita dibuat seperti ini, buat seperti itu. Kenapa seringkali kita bertanya, kenapa seperti ini? Seperti kesaksian hambanya saat berulang tahun mengalami hal yang buruk, hal yang baik. Seringkali kita diperhadapkan dengan sakit, dengan hal-hal. Mari kita mengucap syukur, mari kita pandang Yesus, mari kita pandang Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tiba saatnya kami akan menikmati perjamuan kudus. Layakkan, kuduskan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami siap untuk dilayani dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. WL tidak berjanji dengan tema firman Tuhan yang disampaikan tentang menanti, tentang menunggu. Kita ingat belajar lagu yang tadi, berkali-kali Tuhan menolong. Ingat itu saja, jangan ingat yang lain. Kalau ingat yang lain kita akan lemah, kita akan mundur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau memberkati kami, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan kami saat aku lemah. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya sebut yang sudah dilayani, kita berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Amin. Ini doa buat kami. Meskipun doaku tak terjawab, amin, amin. Meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya Yesus dan mengucap syukur, memuji, menyembah, melayani terus. Haleluya. Ingat, berkali-kali kita ditolong Tuhan.
Yesus setia, berkali-kali banyak pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang rela mati menebus dosa kami, menyelamatkan kami, harga yang mahal melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur, yang mengingatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah dilayani, kita mengangkat tangan. Roti adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan untuk semua umat manusia yang berdosa. Dia rela mati, dia rela datang ke dunia. Itu sebabnya setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat kita diselamatkan. Kita diberi masa depan, kita diberi harapan. Itulah sebabnya dengan iman percaya, ini adalah tubuh daripada Tuhan. Kita akan makan bersatu dalam tubuh kita, dan kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita, mengontrol hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa dengan iman percaya. Mari kita nikmati, bersekutu dengan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami untuk menerima tubuh-Mu. Silakan. Siapakah kami? Kami orang berdosa. Kami orang yang tidak layak. Tapi Engkau datang menebus dosa kami dengan bayaran harga yang mahal. Kita ditebus, kita diselamatkan. Kita bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita semua. Itulah sebabnya dengan iman percaya, melalui minum kuasa darah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan, sehingga hati kita melimpah dengan pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, keselamatan. Biarlah hidup ini adalah kesempatan. Selagi kami hidup, selagi kami diberi sehat kuat, kami akan lebih dekat, kami akan lebih mengasihi, kami akan lebih melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh luar biasa ya, pengalaman hidup, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita tetap memilih pengharapan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terhitung dalam hidup kami. Dan pada siang hari ini, kami mau mengembalikan setiap kebaikan Tuhan
yang Tuhan sudah berikan. Dengan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, Engkau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan terulur, yang akan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya bukan hanya materi saja yang kami nikmati, tetapi kedamaian, sukacita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami siap berkorban untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita yang diberkati Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari dan berganti malam, aku diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hatinya hanya kepada Tuhan, yang menaruh hatinya hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita merasa diberkati Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Bambang, pertama kali melayani ning desa Tertek. Desa Tertek itu di mana? Kemarin sore survei ke sini, mungkin takut nanti kesasar ke sini. Puji Tuhan bisa ketemu, bisa ngobrol dengan saya. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Jangan kapok, mungkin sekali waktu memberkati jemaat di tempat ini, Pak. Ya. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati usaha dan pelayanannya, banyak melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberkati Pak Bambang. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk hari Senin sampai Sabtu di sini ada doa pagi jam 4. Untuk hari Selasa masih ada doa malam di sini. Karena untuk hari Rabu sekarang wanita diadakan hari Rabu, sudah ada jadwalnya, dibuat ibadah pasutri. Ya, jadi nanti suami istri diharapkan hari Rabu datang di tempat ini dimulai jam 6 atau setengah 7, pilih mana? Kalau setengah 7 mungkin yang kerja itu bisa, atau pertama diuji coba dulu dibuat setengah 7 aja ya. Ya, nanti Pak Sutri hadir di ibadah wanita ya, setiap sebulan sekali. Jadi kaum bapak ibu mohon diajak suami istri datang setiap bulan sekali, itu khusus untuk Pak Sutri. Jadi untuk setiap Rabu itu ada wanita, ibadah wanita sendiri, cuma sebulan sekali ada ibadah gabungan dengan kaum bapak. Nanti dibuat uji coba 1 bulan sekali dulu, baru nanti kalau memang sudah bapak-bapak terkumpul, baru nanti setiap minggu. Ya, dites, dilihat dulu nanti. Nah, kemudian hari Kamis doa. Jadi doanya Selasa dan Kamis sekarang. Nanti kalau sudah ada pria, jadi nanti doanya ibadahnya Selasa. Jadi sementara dipakai doa dulu sama Kamis. Hari Jumat tetap doa pelayan altar di tempat ini. Kemudian hari Sabtu
latihan musik seperti biasa untuk persiapan hari Minggu. Dan hari Minggu sore jam 6 ada ibadah remaja pemuda di tempat ini. Sekolah Minggu seperti biasa gabung, dan nanti waktu firman Tuhan naik ke atas. Ya, puji Tuhan. Kami sampaikan untuk bulan Oktober kita akan menjamu ketempatan bulan September dulu. September Minggu, ya ibadah besok Minggu diadakan jam 10. Ya, sekali lagi Minggu diadakan jam 10 karena ada tim Raja Wali yang biasa di Blitar itu, hamba-hamba Tuhan itu ratusan, dan ini tim Raja Wali ini setiap minggu kedua dan minggu keempat itu keliling dia ke Jawa Timur, pelayanan ke desa-desa. Dulu kita pernah ketempatan waktu di gereja yang lama. Kami sudah ditanya berapa jemaatnya yang hadir, saya bilang 50. Ya, biasanya memberikan sembako, memberikan berkat untuk jemaat. Setiap orang itu dari Raja Wali nanti mereka akan memberikan berkat. Ya, tapi saya gak berjanji, tapi biasanya seperti itu. Ya, tim Raja Wali ini. Terus untuk anak-anak ada sendiri. Jadi itu khusus untuk yang dewasa itu yang mendapat berkat biasanya ya sembako. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi ibadah besok Minggu diadakan jam 10 karena ada 2 tempat. Jam 7 ibadah di GKAI Ebenezer, juga namanya Ebenezer, yang di Senowo sini, tetangga desa. Habis itu kemudian pindah di sini. Jadi semua yang pelayanan dari tim WL, musik, yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya dari tim. Ya. Jadi saya ingatkan supaya kita bisa hadir semua jam 10. Ya, kalau mungkin ada saudara bisa diajak, ya bukan karena sembako, ya karena ini ada tamu, ada tim akan memberkati kita. Yang penting kita terima firman Tuhan. Kita terima berkat rohani. Terus untuk bulan Oktober nanti kita akan ketempatan menjamu sekitar 70 hamba-hamba Tuhan, pertemuan hamba-hamba Tuhan di wilayah 4, ya, wilayah 4 Pare. Ya, jadi gembala-gembala wilayah 4 Pare itu yang terdiri dari ada yang Kandangan, Pelosok Klaten, Kepung Puncu. Nah, pokoknya kelompok wilayah 4, ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi kami mohon supaya jemaat ikut ambil bagian. Nggak usah persembahan ekstra, tulis saja dibuka mulai minggu ini persembahan untuk konsumsi hamba-hamba Tuhan. Ditulis saja 5.000, 10.000, tulis saja nanti untuk membantu konsumsi supaya kita bisa melayani hamba-hamba Tuhan. Ya, ini yang kami dapat sampaikan untuk pengumuman. Kami mengucapkan yang berulang tahun di bulan Agustus diberi sehat, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, syukur bagimu.
bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang membawa hidup kami untuk semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga hidup kami terus dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan kami percaya bahwa Engkau produsen, Engkau adalah yang mengatur atas hidup kami. Seringkali proses itu harus kami alami, harus kami hadapi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, memberkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, memberkati usaha pekerjaan mata pencariannya, yang lemah dikuatkan, sakit dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, yang butuh pekerjaan diberikan pekerjaan, yang ambil bagian dalam pelayanan altar ibadah ini semua dilawat, diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Bambang, Tuhan berkati keluarga, usahanya, pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan pulang. Kita akan jalan hidup sepanjang minggu ini. Kami percaya Immanuel, Allah berserta dengan kami. Pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.